Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah. Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Maulid Nabi ada zaman Nabi? Nggak ada. Zaman sahabat? Nggak ada. Nggak ada. Zaman tabi'in? Nggak ada. Nggak ada. Zaman sekarang? Ada. Ada. Sama dengan bid'ah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi ada sebuah video di mana video tersebut itu Ustadz mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu disamakan dengan beras. Karena perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak dilakukan oleh Nabi. Tidak ada. Kemudian tidak dilakukan oleh para sahabat. Kemudian tidak dilakukan oleh para tabi'in. Kemudian tidak dilakukan oleh para ulama. Bid'ah. Katanya semacam itu. Kemudian disamakan dengan beras. Zaman Nabi tidak ada. Zaman sahabat tidak ada. Zaman tabi'in tidak ada. Ulama tidak ada. Zaman antum ada. Bid'ah katanya. Dan ini tidak nyambung sama sekali ya teman-teman. Masa perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu disamakan dengan beras? Nah teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut. Oke, mari kita simak videonya. Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah. Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Wah, jadi kita-kita ini yang tidak merayakan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam ataupun membid'ahkan perayaan Maulid Nabi, kita ini adalah bid'ah. Jadi ulama yang membid'ahkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dari atas sampai bawah itu bid'ah. Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah. Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Ya? Maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada. Oh. Lalu diserupakan, nah, ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Oke, zakat pakai zaman beras. Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada. Dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Allah. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum gak akan temukan. Sampai kiamat kurang 2 hari ini, ya Allah. Sampai segitunya ya Ustadz ya. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan. Nah, oke, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul ya, di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak ada beras. Yang ada adalah gandum. Namun apakah kita ini ya, di zaman sekarang ini kita itu zakat pakai beras itu bid'ah? Ya jelas tidak bid'ah. Karena apa? Karena di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu Nabi tidak mampu untuk menghadirkan beras. Namun kalau perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu Nabi dan para sahabat mampu, pendorongnya itu mampu, jelas bisa. Namun kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu tidak merayakan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Jelas berbeda Maulid dengan beras. Nah teman-teman, jadi kaidah ini saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafizahullah Ta'ala. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak, dengarkan sampai selesai dan biar tidak salah paham. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini yang salah, benar, Pak. Maka dari itu kalau ternyata di zaman salafus soleh belum ada yang berpendapat, berarti mau tidak mau kita butuh pada pendapat ulama setelahnya. Karena ternyata di zaman dahulu belum terjadi. Iya. Contoh misalnya, di zaman sekarang beras ada. Nah, di zaman Rasul ada beras nggak? Zaman sahabat ada beras nggak? Tidak ada. Adanya zaman sekarang. Nah sekarang kalau kita mau merujuk pendapat ulama dulu tentang beras, mana ada gitu kan? Karena beras adanya zaman sekarang.
Wah, berarti tidak mau melihat pendapat ulama. Oh, ini dikiaskan dengan gandum ada di zaman Rasul SAW. Paham gak tidak, Pak? Paham. Iya. Maka kalau dikatakan misalnya Maulid Nabi ada zaman Nabi? Nggak ada. Zaman sahabat? Nggak ada. Nggak ada. Zaman tabi'in? Nggak ada. Nggak ada. Zaman sekarang? Ada. Ada. Sama dengan bid'ah. Betul. Ya. Karena mereka mampu melakukannya. Kalau beras, karena mereka tidak mampu melakukan, tidak ada di zaman mereka. Paham tidak, Pak? Sangat paham. Bedakan dua masalah ini loh, Pak. Menyamakan dua masalah ini sesuatu ya, menyamakan dua permasalahan yang tidak sama. Iya. Iya. Kenapa? Karena kalau tadi memang di zaman mereka mampu mereka melakukan. Iya. Pendorongnya ada tidak? Ada. Ada. Sementara beras nggak ada di zaman mereka. Oh. Gimana kita akan katakan berarti beras bid'ah dong? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Maaf ya, saya sedang membantah pendapat seorang ustadz masalahnya. Iya. Boleh-boleh aja dong. Boleh. Membantah. Yang penting ada selama dengan hujah, nggak masalah kan? Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah penjelasan yang sangat ilmiah ya, yang sangat rinci sekali. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan, orang yang membid'ahkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bid'ah dari atas sampai kaki, katanya. Kemudian Maulid Nabi itu disamakan dengan beras. Ya jelas tidak nyambung, karena perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi itu mampu untuk merayakan, dan para sahabat mampu untuk merayakan, pendorongnya ada. Namun kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak merayakan perayaan Maulid Nabi? Dan bahkan Nabi itu pasti mampu. Namun kenyataannya kenapa ini ya bisa tidak merayakan, coba? Nah, kemudian disamakan dengan beras, ya jelas tidak nyambung. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak ada beras. Di zaman tabi'in juga tidak ada beras. Di zaman ulama juga tidak ada beras. Nah, zaman sekarang beras ada. Ya jelas tidak bid'ah beras. Karena dikiaskan dengan gandum. Tetap kita akan mengambil pendapat para ulama. Namun ya, kias ini harus kias yang nyambung. Kemudian ada ini yang dikiaskan dengan kias yang tidak nyambung. Yaitu ada seseorang yang mampu melihat jin dalam bentuk wujud aslinya. Kemudian dikiaskan dengan Nabi Sulaiman. Ya jelas tidak nyambung kiasnya itu. Itu kias yang batil. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan yang singkat dari Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah beras sama maulid. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.